Halo semuanya, Halo, apa kabar semuanya? Kabar. balik lagi di Jetok Podcast dan kali ini kita ada di episode 8 dan di episode kali ini kedatangan narasumber. Ini agak susah gampang nih ya ketemunya untuk minta waktunya. Udah dari jauh-jauh hari dan hari ini bisa kesempatan ngobrol. Halo, welcome Joceng. Apa kabar Jo, bro? Good. Thank you udah di-invite juga. Thank you juga. Thank you udah datang. Meskipun kita sepertinya masih ada di 3 tempat berbeda, tapi ya oke. Thanks for coming down. Thank you juga. Terus mungkin kalau orang-orang mungkin yang beberapa yang sering ada di dunia startup untuk traveling, lifestyle, pasti udah familiar lah sama mukanya Joceng ya. Pastilah. Jadi tapi mungkin kalau beberapa teman-teman yang masih belum begitu kenal siapa Joceng, mungkin bisa kenalin diri sedikit ya mungkin ya. Terus ini mungkin silakan Jo. Hai semuanya, Joceng di sini. Johannes, cuma biasanya dipanggilnya Joe. Sekarang jadi founder dan CEO dari Btrips, startup yang berhubungan sama travel, buat business travelers, buat business trip. Kalau pengalaman sebelumnya, masih belajar di travel, dari 20 tahun terakhir, masih belajar sampai sekarang. Terus, apalagi ya? Mulai dari dunia travel, keluar, belajar ke dunia startup, tahun 2011, masuk ke dunia online, sempat join di Deal Keren dulu, terus berubah nama jadi Living Social, tempat jualan voucher diskon. Oh, itu yang suka voucher diskon kan? Cepet ya. Kalau emak emang cepet kalau diskon. Iya dong, itu banyak diskonan tahu. Kamu nggak pernah? Oh iya, I know. Iya. Zaman-zaman awal itu loh. Zaman-zaman jualan voucher diskon, terus balik ke dunia travel lagi, terus ketemu sama Bro Joni, kita sama-sama di OVO waktu itu, belajar banyak. Oh, ini teman seperjuangan berarti ya? Ini OVO alumni 1.0. Ini siapa duluan jadi alumni? Udah alumni juga ini. Iya, udah alumni semua. Ini siapa duluan? Saya dulu lah. Alumni terakhir. Ini alumni terakhir 1.0 ini. Oh iya. Yang terakhir ya, betul. Iya, terakhir loh. Ya, terus akhirnya last Maret saya decide buat keluar, buat lanjutin startup yang udah pernah dimulai. Ya, here we are now. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Bro? Kalau dari topiknya nih apa nih? Ini. Ya kita ngomongin soal travel lah. Kan udah lama nih WFH, kayaknya udah banyak juga yang kangen sama traveling kan? Oh gitu. Salah satunya itulah. Co-host gue. Jangan disebut dong. Oke. Bro, mungkin lo bisa share sedikit ya. Kan kalau misalnya kita ngelihat kan ini gara-gara COVID, semua bisnis pasti kena. Ya, kita tahu lah semua bisnis kena. Tapi yang paling berat, yang paling parah itu sebetulnya ya boleh dibilang traveling. Betul. Jadi mulai dari orang yang mau travel secara bisnis kayak, gua aja nggak bisa travel. Ya, gua nggak boleh travel. Justru yang bisnis aja nggak bisa, apalagi yang cuma apalagi yang leisure. Ya, apalagi yang leisure itu lebih parah lagi. Jadi lo mau bicara hotel, lo mau bicara ini semua itu benar-benar kacau balau lah ya. Nah, jadi mungkin lo bisa share sedikit ya perspektif lo itu gimana gitu sekarang ini ya dunia travelingnya. Oke, dunia travel tuh beneran sih memang kena yang paling berat. Kita pernah belajar dari zaman dulu SARS, ada flu burung, ada flu babi, segala macam. This is one of the worst so far ya, yang kita pernah alamin di perjalanan umur inilah. Kita lihat yang terjadi, travel ban di mana-mana, orang nggak boleh traveling, nggak cuma kita nggak boleh keluar, kita juga nggak bisa masuk ke negara lain. Flight cancel di mana-mana, rame kan, urusan refund, isunya. Terus kita lihat hotel, tempat-tempat liburan semuanya tutup, nggak boleh masuk. Terus
ya impact-nya pasti kalau banyak yang nggak tahu, banyak job cuts juga. Jadi cost cutting, job juga banyak yang kena PHK. Terus bisnis juga mulai pivot. Travel agent mulai coba lah. Mereka menggeliat, mulai bikin bisnis baru. Ada yang dari travel pindah ke sepeda, ada yang pindah ke makanan, ada jual APD, macam-macam. I think they're trying to. Tetap berusaha jualan apapun ya, jadinya malah ganti semua tuh. Betul. Good thing-nya, ya good thing and bad thing ya. Beberapa yang kreatif, mereka pakai waktunya jadi belajar sesuatu yang baru. Karena orang travel itu banyak yang, kalau kita bilang, very operational banget gitu, very in deep sama industrinya. Sometimes mereka suka lupa, atau bahkan mereka nggak ngelihat dari sisi yang lainnya. Nah, situasi kayak gini nih ngebantu banyak juga. Kalau kita lihat positifnya, mereka banyak yang terpaksa nyoba mulai ngeliat, ada industri yang lain, dan mereka juga banyak yang belajar. So I think that's the good part-nya. Kurang lebih gitu sih. Itu that's my initial view sama industrinya. Jadi benar-benar kalau dari bahasa lu begitu, basically orang-orang yang di traveling industry sekarang udah ngadepin krisis, mereka melihat ada opportunity di luar traveling industry sendiri dan mencoba untuk berinovasi gitu ya. Nah, tapi pertanyaan gue sekarang lebih ke lu nih. Lu kan udah main-main di travel nih, udah lama, ya kan? Terus udah pindah ke fintech. Sekarang malah balik lagi ke travel. Balik lagi. Terus sekarang lagi situasi begini juga. Why gitu kan? And what is this about gitu kan? Kenapa? Oke. Banyak yang nanya gitu sih. Kok nekat banget? Kenapa keluar dari industri yang lain? Iya, teman-teman di travel banyak yang nanya. Udah keluar dari travel, kok mau balik lagi? Benar. Sebenarnya nggak cuma kali ini aja, udah berapa kali. One of the reason kenapa keluar dari travel juga penasaran. Karena di travel itu dulu kayak pakai kacamata kuda. Nah, kacamata kuda, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, cuma ngelihat mengenai ngomongannya cuma travel aja. So we don't talk. Terlalu apa ya, tertutup di sana. Dan gue memang dari dulu suka lompat-lompat nyoba something new. Tapi root-nya masih di sana. Alasan gue keluar adalah pengen coba cari tahu, is there any other ways untuk bisa disrupt di dunia travel? Atau is there any way I can contribute back gitu ya, balik ke travel nantinya. Karena somehow dunia travel itu juga ngebantu yang bikin gue jadi gue sekarang. So iya lah ya ceritanya lah ya. Udah berdedikasi 20 tahun di travel lah. Iya. Tujuannya pengen ngasih kontribusi balik. Oke. Jadi kalau boleh tahu, Biztrip ini sebetulnya ngapain? Oke. Biztrip itu secara singkatnya, kita ini kita bikin surat perjalanan dinas yang manual itu jadi digital. Singkatnya itu. Oh. Karena aku juga baru paham nih. Terus. Nah, karena bisnis trip itu beda kan sama leisure. Ya. Bisnis trip itu lebih unik, lebih kompleks. Kenapa? Karena nature-nya sendiri memang sering berubah-berubah. Bisa jadi kalau kita leisure kan kita ngomongannya, oh ya kita mau jalan-jalan kemana, kita mau ngapain, mau makan apa. Kalau bisnis trip kan enggak. Tergantung banget sama siapa yang mau kita ketemu, terus kita punya mission apa, terus bisa berubah at any time. Dan sebelum kita berangkat, biasanya tuh ada proses. Minta approval dulu, minta izin atasan. Ada budgetnya enggak. Nah, terus berhubungan, minta duitnya dong sebelum jalan. Cash advance. Exactly. Cash advance. Terus begitu pulang, mesti bikin reimbursement. Hitung-hitungan. Cash advance kurang sama yang dipakai berapa. Exactly. Nah, itu semua banyak yang pakai paper. Sekarang ini kita bikin jadi digital. Secara singkatnya itu. Berarti kliennya mainly bisnis lah ya, korporat lah. Mainly bisnis. Kenapa? Karena kadang kita ngeliat, apa sih susahnya ngerubah itu? Yang kita lakukan itu, jadi kita monitoring aktivitas bisnis trip, terus biaya yang dikeluarin, sampai ada travel tracker. Nah, travel tracker itu di Indonesia nggak ada yang bisa
sekarang ini belum ada. Contohnya apa? Misalnya ada, amit-amit ya, kita no quotes nih, ada pesawat tergelincir. Gimana kita bisa tahu ada staff kita di sana? Karena travel agent nggak punya catatan siapa aja employee dari kliennya. Airlines nggak akan ngasih tahu sampai dia perlu bikin press release. Nah, bayangin, keluarga yang ada di dalam pesawat, itu rasanya kayak apa? Kalau kita nggak bisa ngasih tahu, ada siapa di sana. Ini kejadiannya karena terinspirasi waktu dulu ngurusin tsunami. Di Aceh? Di Aceh. Kebetulan waktu itu masih di PBB, masih di Badan UNICEF. Memang urusannya waktu itu ngebantuin managing perjalanan dinas dari perusahaan, dari UNICEF. Pas kejadian tsunami, itu chaotic banget. Dan kita harus tahu ada di mana. Tim-tim kita ada di mana. Karena begitu ada disaster, the first 2 hours, 2 jam pertama itu adalah waktu yang paling krusial untuk kita bisa bantu orang. Benar. Nah, kalau kita nggak tahu mereka ada di mana, atau at least kita bisa punya gambaran lah mereka ada di mana, itu susah banget. Dan kita akan wasting a lot of time untuk nyari-nyari gitu. Untuk nyari-nyari. Betul. Nah, kejadian gue ingat banget waktu dulu tuh sempat handle satu bank, one of the biggest bank. Waktu ada gempa Jogja. Begitu gempa Jogja kejadian, lupa tahun berapa waktu itu, CEO-nya langsung angkat telepon kan, nanya ke sekretarisnya biasanya, Jeng, staf kita ada yang di Jogja nggak? Ribuan karyawan kan, itu puluhan ribu karyawan. Yang terjadi apa? Sekretaris nomor 1 angkat ini dong, angkat telepon ke teman-temannya, Jeng, bapaknya, ada staf kita nggak di situ? Yang terjadi apa? Semua sekretari telepon ke travel agent. Travel agent cuma bisa jawab gini, saya nggak tahu yang mana stafnya kalian. Kalaupun nama, saya mesti coba cek satu-satu. Dan itu emang kayak gitu tuh nggak ada datanya ya? Nggak ada. Datanya yang bisa diakses sama travel agent, itu memang harus masuk satu-satu. Harus tahu namanya, harus tahu flight-nya. Nah, nggak bisa ditarik berdasarkan dari klien si A atau klien si B. Datanya yang ada. Datanya yang ada. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Salah satunya yang kita lakukan supaya bisa bantu. Apalagi kasusnya kayak lagi COVID. Ya. Mungkin ini balik ngejawab pertanyaan, kok nekat sih? Kenapa mulainya sekarang? Sebelumnya, perjalanan dinas, approval-nya pakai tanda tangan. Ya. Sekarang kan nggak bisa ketemu. Oh, jadi muncullah ide ini gitu. Ide ini nggak muncul sekarang sih. Ini udah dimulai dari 10 tahun yang lalu. Ini ketiga kali di-rebuild, cuma dulu kecepatan. Dulu masih pada terlalu, masih gaptek kali dulu. Satu, kedua, kecepatan. Dulu memang teknologinya juga belum siap. Jadi sempat bikin. Dulu. Ya, pertama kali bikin dari sisi company. Terus berhasil, traction-nya cuma kecepatan. Tidurin dulu. 4 tahun kemudian bikin lagi, dibangunin lagi, tapi dari sisi travel agent. Ada traction-nya, tapi juga education-nya terlalu mahal, dan bahkan di travel agent masih bingung, itu apa? Tidurin dulu. Main-main deh ke yang lain dulu. Belajar fintech lah, belajar e-commerce, belajar lifestyle, digital goods, yang mungkin berhubungan nantinya. Jadi sekarang baru balik lagi deh. Sekarang balik lagi. Ya. Pasti momennya, ya kan? Pas juga sih momennya. Ya, harus fight. Masih harus fight. Enggak, maksudnya momennya pas lah, karena kan memang sekarang ini kan karena COVID itu banyak proses yang tadinya offline itu harus dibikin online. Dan ini salah satu yang benar-benar yang, assuming, kalau gue ngelihat ya, travel ban itu kan kemungkinan akan dibuka dulu sebelum orangnya benar-benar full di work from home. Gitu kan, balik ke kantor. Jadi kalau memang itu terjadi ya, pada saat physically orangnya yang mau approve masih belum ada di kantor, itu sangat bagus lah proses yang terjadi sekarang sebenarnya. Ya. Tapi kemarin selama COVID ada yang pakai nggak? Selama COVID sekarang ini enggak,
Jadi ada beberapa klien yang kita udah serve, memang sekarang masih di hold, gitu. Tapi yang menarik justru ada banyak perusahaan yang udah mulai reaching out ke kita sekarang. Karena mereka udah siap-siap nih. Contoh, kalaupun mereka udah mau langsung flight sekarang, bisa langsung izinnya lewat Bistreet gitu. Betul. Jadi mereka mulai, mungkin tadi Bro Joni bilang, digital akselerasi dikebut nih sekarang. Karena adanya COVID. Yang dulunya nggak bisa Zoom meeting aja, sekarang belajar jadi Zoom meeting. Ya kan? Itu saya. Ada yang langsung kena colek. Itu saya langsung. Jadi semua dipaksa untuk belajar lebih cepat, proses digitalisasi yang dulu nggak percaya, sekarang akhirnya hidup dengan teknologi. Mau nggak mau. So yeah, hopefully this is the right time. Okay. Terus kalau gue ngelihat ya, mungkin lo bisa share sedikit kan. Sebenarnya kalau kayak seorang Joe Cheng itu, lo kan loncat-loncat dari mulai kemana-mana lah ya. Tapi a lot of times lo selalu juga ada di posisi, udah jadi di posisi nomor 1 lah. Ya. Jadi waktu lo di Living Social juga lo udah jadi CEO dan segala macam gitu. Tapi why do you wanna apa sih yang membuat lo tuh sebenarnya kayak gue mau balik lagi, gue mau bikin ini, gue begitu. Sebenarnya aspirasi lo tuh apa sih sebenarnya sih? Mungkin bisa share sedikit lah. Oke. Interesting proses sih. Jadi gue juga datang dari keluarga yang memang nggak ada. I learn a lot through the process, mulai dari bawah, mulai dari staff, dulu ingat banget mulai jadi ticketing, ya mulai dari sana, terus mulai step up, setiap 3 tahun dulu punya target, pokoknya setiap 3 tahun, udah harus naik level. Dulu tiap 3 tahun gaji double. Gue langsung hitung gaji lu berapa sekarang. Nah, terus akhirnya belajar dari situ, sempat belajar juga penasaran jualan bakpao di pinggir jalan, nyobain turun ke lapangan jadi terus ya banyak proses yang dilewatin, akhirnya ya terus berhasil gitu ya, bisa berhasil. Thanks God, I think it was a hard work sama being lucky juga, and I have a lot of mentors, mentor-mentor yang bagus, mentor-mentor yang baik. Ya gue nggak mungkin ada dalam posisi sekarang kalau nggak punya mentor-mentor itu juga. People who push me, ya yang nggak percaya juga sama gue waktu dulu, akhirnya gue juga jadi terpacu untuk ngebuktiin. Terus kenapa mau balik lagi? Interestingly begitu dulu waktu masih lebih muda gitu ya. Bukannya sekarang udah tua. Waktu lebih wah bilang lu tua kok bro. Dulu mungkin ngelihatnya pengen punya satu jabatan yang bagus karena ngelihat entitlement-nya. Gitu kan, benefitnya bakal bisa ini, di orang dan lain-lain, punya mobil, punya ini. Itu dulu. Tapi ternyata setelah on the top, there's a lesson learned juga, ada something yang ngingetin gue. Kayak, are you happy? Dengan posisi sekarang gitu maksudnya? Betul, maksudnya udah di dalam posisi nomor 1. Pertanyaannya, are you happy being on the top? Kalau cuma being on the top, ya udah sampai situ ya udah gitu loh. Terus mau apa lagi? Ya kan nggak ada habisnya. Terus mulai ada diingetin juga gitu kan, kalau udah sampai di atas, coba kenapa nggak berbagi, gitu kan? Bisa nggak? Can you bring impact apa enggak sih to people's life? Ya. Bisa nggak sih ngebantuin ngurangin pain points-nya orang lain? Mungkin itu yang jadi I don't know when, cuma there's a moment yang ngingetin gue kayak gitu. Oke. Interesting. Yeah. Jadi benar ya. Jadi ada juga kan memang orang yang, I think there are some research right, yang gue pernah baca. When somebody itu, the research is done in the US, right? Jadi kalau orang itu sudah reach a certain level of income,
I think at that time they mentioned it was 70,000 US dollars per year. Any incremental itu dari sana sebetulnya sudah sangat, jadi dari 0 sampai 70.000 itu incremental of happiness-nya tinggi sekali. Nah, tapi lebih dari 70.000 itu, any incremental dari sana itu sebenarnya level of happiness-nya itu nggak terlalu banyak. Jadi udah nggak sebanding sama incremental dari uangnya gitu kan. Jadi, I mean to your point, mungkin juga di saat itu banyak orang yang mulai berpikir about, what do you want to be remembered as, right? Jadi maksudnya, you want to create an impact, you want to build something, give back to the societies and all that lah, basically. Ya. Mungkin legacy lah. Legacy lah. You want to have that legacy of somebody as a Joe Cheng lah ya, basically. Cuma one point yang gue mau koreksi, bahwa setelah 70.000, I think the happiness still there sih. Oh iya, tapi nggak secepat yang 0 sampai 70.000. What I'm saying is that, I mean, that's not what I said, that's the research. Itu ntar bisa dicari lah, itu ada research-nya, gue pernah baca sih pokoknya. Itu is a study in the US, anybody that earns up to 70,000 itu pokoknya happiness-nya tuh trackingnya lurus gitu sama duit. Tapi begitu udah dari 70.000 ke atas itu udah nggak, trackingnya lebih cepat duitnya daripada happiness-nya lah. Udah mulai ngebuka lah gitu. Udah mulai nyari apa ya? Self satisfaction lah. Self satisfaction. Itu kayak yang di Maslow punya ini kan, Maslow punya. Jadi lu udah complete your hygiene needs, di ujungnya itu lu benar-benar nyarinya yang inilah ya. Sampai kadang-kadang ada orang yang pergi ke gunung jadi bertapa jadi ini kan, jadi biksu atau whatever, you know, just to find that. Dan benar-benar dia lepas semuanya terus dia pengen jadi ini kan, pengen nyari apalah gitu, jati diri atau whatever lah. That's true. Sometimes ya mungkin some people bisa ngerasa juga at the end of the day, setelah kita mungkin pengalaman gitu ya, being professional juga satu pengaruh. To one point, apa yang kita spend ya it doesn't really mean a lot aja. Contohnya apa? Yang mungkin di awal-awal tadi ya, baju itu penting, ya kan, penampilan itu penting, harus yang ini itu dan lain-lain. Tapi begitu udah to one point, ya udah. Ya, kayak lu kan tiap hari pakai seragam, sekarang kayak gue juga tiap hari pakai seragam. Iya, cuma hitam aja. Boleh dikasih lagi gue lagi. Udah nggak usah beli. Terus mungkin I don't know, right? Tapi mungkin kalau gue ngelihat dari lu lah ya. Soalnya kan mungkin kan banyak kan penonton kita juga kan sebenarnya kan those yang atau pendengar kita lah ya, orang-orang yang mungkin lagi sekolah atau baru lulus atau baru mulai kerja gitu ya, like early starter of the career and all that lah ya. What would you share mungkin dari lu gitu, if somebody like yang mungkin memang datang misalnya bukan dari keluarga yang berada, yang nggak langsung misalnya, oh ya gue udah punya segalanya, whatever and all that. Mungkin ada beberapa yang mungkin lu bisa share sedikit gitu. Oke. Dua hal. Gue selalu percaya sama satu quotes, ya. The harder you work, the luckier you get. Oke. Yep. I think that's true. Increase probability lah ya, statistically. Ya. Betul. Okay. Itu satu. Yang kedua, ini gue ingat banget, gue dapat wisdom ini waktu ada di Filipina. A friend of mine yang ngasih tahu bahwa prinsip hidupnya yang cukup menarik. Akhirnya gue coba adopt itu juga. Perumpamannya itu adalah ini, koin Cina. Koin Cina itu koin yang zaman dulu bulat dan dalamnya kotak. Itu zaman kayak film-film kungfu gitu tuh, yang bulat dalamnya kotak. Betul, yang zaman dulu. Okay, terus, sorry. Filosofinya ternyata menarik. Di luar itu bulat, di dalamnya kotak. Bulat itu, lingkaran itu artinya apa? Being flexible. Waktu kita keluar, we have to be very flexible.
Kotak di dalam artinya kita punya prinsipal. Kita punya prinsip. Whatever prinsipnya, cuma kuncinya adalah ya kita harus berpegang, kita harus punya prinsip, walaupun di luar kita bisa fleksibel kayak apapun juga. Ya, hidup harus seperti itu ya, apapun prinsip kita ya tetap harus fleksibel menyesuaikan sama lingkungan juga gitu. Iya. Nah, kalau misalnya mungkin lu bisa share contoh konkret ya, dari dua hal yang tadi lu sampaikan itu, how basically you apply that in your life, right? I don't know, maybe you give some examples, misalnya waktu lu di Living Social, atau waktu lu di OVO, atau bahkan waktu di Bistrip, atau even your previous travel experience, right? If you could share a little bit yang satu momen di mana lu menggunakan prinsip itu dan benar-benar basically it works and it is what it is gitu. Mungkin lu bisa share sedikit ya. Oke. Mungkin masing-masing satu contoh. Ya. Harder the luckier I get. Itu waktu kejadiannya waktu tsunami. Balik ke zaman tsunami. Itu gue ingat banget, itu lagi party di rumah. Lagi apa? Lagi party di rumah. Oh, party di rumah, baik banget. Iya. Terus padahal dulu belum hashtag party di rumah. Iya, udah party di rumah dia, udah mempredik. Visioner. Terus. Jadi waktu lagi di rumah, gue invite teman-teman di kantor, kita lagi having small party di rumah, tiba-tiba kita lihat berita tsunami. Lu di Jakarta waktu itu? Lu di Jakarta lah? Gue di Jakarta. Oke, terus? Itu langsung lihat berita, terus gue usir dong teman-teman gue, guys, pulang ya, prepare, karena gue bakal send kalian, gue bakal kirim kalian ke Aceh waktu itu, siap-siap, karena kita harus tuh, doing emergency response. Nah, itu inget banget tanggal 26 Desember. Terus gue udah... It was a Christmas party actually. It was actually after Christmas party. Oke. Terus gue langsung bikin proposal ke manajemen waktu itu, to the top level, kita mesti ngelakuin beberapa hal, termasuk charter flight. Karena situasinya pasti akan rebutan. Ya kan? Nah, itu yang gue propose. Nggak berhasil. Gue tetap coba nyari, segala macam nyiapin, ditolak terus sampai ditanya, what's wrong with you? Kenapa? Why are you proposing this? Gitu. Why are you proposing this plan? Terus ya udah, sampai tanggal 30 Desember, I give up. Udah, proposalnya nggak akan di-approve. So let's wait. Tanggal 31 Desember, jam 7 malam, ditelepon. Joe, you are right. Kita perlu pesawat besok. Tanggal 31 Desember, jam 7 malam. Terus gue bilang, nggak mungkin besok. Oke. Kenapa? Soalnya, waktu itu UNICEF number 1 sama dari WHO number 1 mau ke Aceh. Kita perlu charter flight sekarang. Berapa orang yang mau berangkat? 8 awalnya. Oke. Cari segala macam. Setiap 2 jam, number of participernya berubah. Total sampai 150. Aduh, oke. Jam 7 pagi, tanggal 1, ingat banget, itu gue harus ke Halim ngetokin pintu satu-satu buat nyari pesawat. Buat sewa pesawat, tanpa ada uang di depan. Sementara yang lain, semua udah pegang cash, gue bayar, gue book pesawatnya. Jadi, nggak bawa uang? Karena polisinya nggak boleh. Memang by policy-nya di organization, kita nggak keluarin uang. Kita cuma bisa bayar DP 30%. Terus nanti invoice ke kantor nanti. Sesudah berangkat baru invoice. Ada payment. Betul. Nah, terus? Udah, coba fight, segala macam. Hari tanggal 5 itu harus berangkat, tanggal 4 malam baru dapat. Berapa hari nggak tidur. Iya kan tanggal 1-nya tadi di sana, jam 7 pagi, nyari pesawat. Itu baru dapat tanggal 4? Nggak dapat. Karena semua full book. Akhirnya baru dapat tanggal 4? Baru dapat tanggal 4, baru confirm. Tanggal 4 pagi, langsung bikin grand meeting sama semua grupnya Merpati dulu. Karena protokolnya, kalau nomor 1 berangkat, harus ada security check dan lain-lain, sampai makanannya. Makanannya di-serve-nya gimana, walaupun itu cuma nasi goreng. Dan interestingly, orangnya udah nggak ada, orang nomor 1-nya cuma minum white wine dan makan Oreo.
itu yang harus di-prepare buat dia berangkat. Jadi ya nyiapin segala macam, terus nggak dikasih izin. Lu udah kayak protokoler artis ya, by the way? Iya. protokoler artis rese lah kalau gitu. Iya. Udah mau terbang langsung, minta ini, minta itu, my goodness. Terus pesawat nggak bisa langsung ke Aceh waktu itu, karena pesawatnya kecil. Dapatnya. So you have to stop di Medan. Medan nggak boleh turun. Kecil lah, habis itu lah. Harus refuel. Terus udah nggak tahu udah gimana. So I work hard for that. Nggak taunya gue lewat dong ke kantor orang di UNICEF. Ada surat masuk dari presiden. Supportive buat ngedukung whatever inisiatif yang kita lakuin. Thanks God, gue pinjem surat itu, gue fotokopi 10, gue tenteng kemana-mana. Oh, itu jadi, itu kayak kalau film kungfu kayak orang naik kuda langsung pegang begitu, semuanya langsung berlutut sama lu langsung. Iya, thanks God itu. Kayak zaman-zaman film kungfu kalau datang begini tunjukin ini langsung ini semua tuh. Gak ada yang bisa ngelawan. Artinya apa? Itu gue kirim ke Medan, dari kepolisian dibukain, dikasih boleh landing, di Aceh juga boleh landing. Ya iyalah, udah bawa kayak gitu. Terus 3 jam sebelum itu ada berita baru, mau bikin press conference juga di airport. Di mana? Di airport. Oh. Sebelum berangkat. Ya udah, pakai surat itu lagi, akhirnya dapat ruangan nomor 2 lah, VIP number 2, yang buat menteri-menteri datang, kita ngelakuin itu. Terus pesawat nyampe jam 10 malam, yang gua harus cross check lagi security-nya, ternyata nggak ada yang tahu protokolnya gimana. Thanks God gue punya pengalaman waktu 911 di United Airlines dulu, waktu di US. Akhirnya gue punya guidance-nya, gue invite orang security, cek, kita masuk ke dalam pesawat, do security check semuanya satu-satu, bongkar tempat duduknya, karena ternyata merpati kan mepet-mepet ya buat orang Indonesia, artinya pendek-pendek. Yang mau pergi, expat semua. Jadi kursinya mesti copotin, di rearrange ulang, terus siapin some space buat bawa obat, buat bawa makanan, sampai jam 4 pagi lah. Sampai jam 4 pagi. Akhirnya bisa udah biasa inilah ya. Udah lu udah biasa proyek-proyek loro jonggrang lah. Yang hari ini nggak ngeliat apa-apa, atau besok udah jadi aja gitu. Nggak tahu bagaimana, pokoknya langsung jadi punya lah gitu lah ya. So, that's why gue percaya the harder I work, the luckier I get. Itu salah satu yang happen. Nah, kalau yang kedua? Kalau yang kedua, yang poin. Oke, yang kedua. Prinsip apa yang terus jadi fleksibel? Satu, nggak pernah main uang. Hah? Nggak pernah mau main uang di belakang atau under table. Oke. Itu prinsip. Ya, itu prinsip. The rest, whatever it takes, by any means, to get things done, I have to do it. Ya, I do it. Jadi go back to point 1 lah. Gak pernah mau main uang, point 1. Kalau misalnya apapun itu, whatever it takes, work harder, the luckier you get. Go back to point number 1. Gitu lah ya prinsipnya. Itu aja prinsipnya. Menarik. Oke. Tadi tuh kan sempat ngomong juga kayak sempat jualan bakpao juga ya. Boleh dong di-share sebelumnya tuh, maksudnya sebelum ada di titik seberhasil sekarang nih di Bistrips. Dulu tuh ada nggak sih yang susah banget, kerja susah atau mungkin pokoknya kayak yang bottom lah, yang benar-benar paling di bawah banget lah. Iya, jatuh bangun yang di bawah banget. Yang mungkin bisa membuat para pendengar kita ini bercucuran air mata. Oh, enggak juga. Bukan drakor ini. Ada nggak? Dulu nggak mampu buat kuliah. Jadi, gua masuk ke jurusan pariwisata, itu SMIP, jadi tingkatannya sama SMA. Nah, jadi dari SMP langsung masuk ke SMIP. Nah, di SMIP itu ya kita langsung belajar kejuruan untuk pariwisata. Ya. Tapi pada saat itu emang udah punya mimpi untuk bisnis yang kayak sekarang gitu?
Dulu Belum, pada saat sekolah itu belum. masih naif banget lah, masih naif banget. Pokoknya gue mau jadi karyawan, gue masuk satu perusahaan kerja seumur hidup. Oh, oke. Really ya? You thought about that before ya? Iya. Pas Itu SMA kan pemikirannya masih kayak My gitu. God, seriously. karena mungkin di zaman itu pendidikannya diajarin untuk jadi pekerja, bukan jadi entrepreneur. Yeah. In that age ya, in that era. Jadi ya pemikirannya orang tua juga mikirnya, oh ya, kalau udah lulus, stay di satu tempat, kerja sampai tua kalau bisa sampai pensiun di satu tempat. Tapi that's what happened in the past. Nah, ya belajar di situ, terus tadilah kerja, sempat masuk kerja ke 24 jam, sempat tinggal di Lombok, tinggal di Sumbawa sebetulnya setahun. Itu one of the year yang very interesting kerja di Sumbawa. Itu maksudnya dipindahin ke sana atau emang pengen kerja? Jadi waktu itu ada peluang ke Sumbawa, gua angkat tangan, mau coba deh ke Sumbawa. Berarti emang keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Waktu dulu ke Lombok sebetulnya, ke Lombok, mikirnya wah ya dapat rumah di pinggir pantai di Senggigi. Okay, enak lah ya. Nah, ini khayalannya udah enak banget. Udah enak banget. Kesana. Bayangan lu udah kayak jadi ekspat itu bro, ke sana bro. Oh iya. Emang tinggalnya bareng-bareng ekspat juga waktu itu. Oh iya. Kesana, begitu pagi kantor, pulang, sunset di Senggigi, jalan kaki, dinner, dengerin akustik. Tapi cuma 2 minggu. Setelah itu, kerusuhan. Kerusuhan. Riot tahun 2000 di Lombok, kerusuhan ya antar religion lah ya, antar agama. Harus evakuasi orang. Lagi-lagi ngurusin emergency response. Setelah beres, evakuasi 10.000 orang, pindahlah. Tinggal di Sumbawa. Di pinggir pelabuhan, tinggal di kontainer 40 dibagi 3. Ranjang susun 2, tempat tidur, kasurnya tipis, sama kursi ke bawah. Makannya terbatas, dibangunin, kalau telat ketinggalan bus, makan ada jamnya, kalau lewat nggak bisa makan, tidur ada waktunya juga, cewek cowok nggak boleh gabung, terus kamar mandinya modelnya barak, bathtub berdiri, pakai selang segede jempol, ya setahun, mau beli teh botol. Itu beneran kayak penjara sih. Ya, mau beli teh botol, ingat banget dulu, harus 45 menit naik mobil, baca koran 2 hari. Itu segitu terpencilnya? Iya. Dan itu dijaga. Berarti di Lombok cuma bentar, cuma 2 minggu. Sisanya terungsikan ke dalam kontainer. Apa yang dirasakan waktu itu? Maksudnya kayak ada nyesel nggak? Karena kan itu mengajukan diri sendiri. Ternyata nggak sesuai bayangan gue gitu. Yang diseselin ada satu hal, bahwa pembelajarannya terbatas banget. Sayangnya itu. Kehidupannya enggak. Maksudnya udahlah terima aja gitu ya. Terima, gitu kan, jalanin. Cuma tadi, nyeselnya setelah balik ke Jakarta, kayaknya ketinggalan banyak hal. Jadi, harus belajar lebih cepat lagi, lebih banyak lagi buat catch up sama yang lain. Itu aja sih. Padahal cuma setahun ya. Setahun. Tapi pas balik ke Jakarta udah banyak ketinggalan hal dan harus ngejar ya. Betul, karena informasi terbatas kan. Internet masih terbatas zaman dulu. Baca koran 2 hari yang lalu, jadi selalu ketinggalan berita. Telepon masih delay 30 detik. Yalah. Jadi kalau ketawa di sini, yang di sana udah diem. Udah marah-marah ya. Ya. So, I think that's one of the interesting time. Wah, ternyata ya. Kirain hidupnya udah enak-enak aja gitu. Ternyata sempet juga ada dari dunia kerjanya yang membawa ke tempat seperti itu. Tapi positifnya ya tadi Jo udah terima aja gitu, gua diungsikan ke sini, ibaratnya diungsikan gitu kan ke situ, tinggalnya di kontainer sempit apa jauh dari mana-mana. And I think if you notice juga
I mean, just choose the word, right? That is one of the most interesting time. Dia nggak bilang, this is one of the most rock bottom time of my life. Jadi tetap stay positive gitu. Jadi the choice of the word, the choice of the word is still like, this is one of the most interesting time. Padahal pertanyaan aku tadi kayak ada nggak sih hal yang paling buruk gitu ya? Tapi dia endingnya itu the most interesting. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bangga gue kenal sama lu, bro. Thank you. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Tapi aku juga terakhir nih, pengen minta sama Jo, mungkin lebih dirangkum lagi. Tadi gimana sih persistensinya ya? Untuk dari yang mungkin belum, masih di level-level bawah, terus sekarang bisa udah sukses gini. Biar para pendengar kita nih punya motivasi gitu, termotivasi gitu. Silakan. Jadi gimana bisa ini juga ya, lo benar-benar kuat lah. Godaan banyak itu, tapi prinsip hidupnya kuat, lo bisa presentasi semua di itu. Lapangannya mungkin jatuh bangun. Iya, ya, rayuan-rayuan Pulau Kelapa banyak, tapi lo iya. Gimana? Gimana? Tetap selalu ada dua jawabannya. Pertama, ini kenapa selalu dua terus sih? Anak lu berapa, Jo? Anak lu? Dua juga, aduh. Jadi selalu kasih satu-satu. Iya. Jadi yang pertama sih ini, pakai hati aja. Kuncinya cuma pakai hati, kerja pakai hati. Uang akan ngikut kok. Gitu. Jadi selalu kerja pakai hati. Yang kedua adalah percaya kita bukan kerja buat orang lain. Kita kerja buat kita sendiri. Jadi apapun perusahaannya, dimanapun kita ada, kita bukan kerja buat mereka. Kita kerja buat kita sendiri. Okay. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Kuncinya cuma itu aja sih. Pakai hati. Kalau kita rasanya kita kerja buat orang lain, itu kayak beban kali ya? Iya. Jadi kayaknya ngeliatnya gini, oh gua kerja nanti dia yang untung. Nggak juga sih. Company akan memang perusahaan akan harus menghasilkan keuntungan gitu kan. Nah, kita kerja buat apa? Ya kita buat kita juga. Jadi kalau udah pemikirannya kayak gitu, ya kita akan terus berkembang, kita akan terus belajar. Kita juga nggak akan jadi lebih sombong. Ya, sampai kita bakal sombong ngeliatin itu. Cuma itu bikin kita jadi humble lagi. Bahwa ingat loh, kita kerja bukan buat orang lain, kita kerja buat kita sendiri. Ya. Itu aja sih. Oke, wah positif sekali ya. Hanya dua hal, tapi emang bener juga sih, itu penting banget tuh. Kadang kita mikir, bener tuh tadi kayak kerja sama orang lain, ntar gua udah capek kerja, lu juga yang sukses. Tapi kalau misalnya kita mikir kayak kita kerja buat diri kita, biarpun emang company orang, kita juga yang sukses juga gitu kan. Ya. Oke, kalau gitu thank you banget Jo Cheng waktunya hari ini udah sharing sama kita. Thank you juga. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain, tapi kita terbatas waktu ya. Mungkin ntar kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Terima kasih juga untuk semuanya udah dengerin. Jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube di Jetok Podcast. Jangan lupa juga untuk follow kita di Spotify di Jetok Podcast, dan juga silakan follow-followan sama kita di Instagram tentunya. Oke, kalau gitu saya pamit. Terima kasih banget Jo sekali lagi. Thank you, bro. Thank you. Ketemu semuanya. Sampai ketemu. Dadah. Bye.